Rekan-rekan semua, sekarang kita akan membahas tentang komunikasi interpersonal ya. Sebelumnya, pembelajaran sebelumnya kita sudah banyak membahas sangat detail, sangat komprehensif tentang komunikasi intrapersonal ya, komunikasi dengan diri sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas tentang komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal itu apa, Kang? Oke, saya akan bahasnya ya. Menurut para ahli, para pakar komunikasi, menurut Joseph DeVito, komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan oleh satu orang serta penerimaan pesan oleh orang lain. Jadi saling penyampaian pesan oleh satu orang dan menerima pesan oleh orang yang lain ya, atau sekelompok kecil orang ya, dengan berbagai dampaknya serta dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera. Jadi komunikasi interpersonal itu sangat cepat umpan baliknya, feedbacknya ya. Nah, terus menurut Effendi, jadi hakikatnya komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar komunikator dengan komunikan ya, antar komunikator dengan komunikan. Masih ingat komunikator itu apa? Orang yang menyampaikan pesan. Komunikan, orang yang menerima pesan. Oke ya. Nah, komunikasi ini menurut Effendi dianggap paling efektif dalam mengubah pola pikir, sikap, pendapat atau perilaku seorang karena sifatnya berbentuk dialog atau percakapan. Jadi berbentuk apa? Dialog atau percakapan. Oke, itu menurut para ahli. Nah, klasifikasi komunikasi interpersonal ini saya jelaskan dulu teori-teorinya dulu ya. Menurut Muhammad ya, adalah apa saja nih klasifikasinya? Yang pertama adalah interaksi intim, termasuk komunikasi di antara teman baik, anggota family, serta orang-orang yang sudah mempunyai ikatan emosional yang kuat ya. Jadi klasifikasi yang pertama adalah interaksi intim. Jadi ketika memang Anda belajar tentang komunikasi interpersonal, Anda jadi lebih intim berinteraksi sama orang lain ya. Apa itu intim? Artinya adalah memiliki emosional yang kuat ya. Anda kalau misalnya bertemu dengan seseorang cuman hanya sebatas online gitu ya, cuman sebatas message di Facebook, intim nggak? Ya bisa sih, cuman nggak seintim ketika Anda bertemu langsung gitu ya. Nah, yang kedua adalah percakapan sosial atau informal communication. Merupakan interaksi untuk menyenangkan seseorang secara sederhana. Jadi klasifikasinya komunikasi interpersonal itu ada namanya percakapan sosial. Jadi lebih ke informal communication ya. Nah, tipe komunikasi tatap muka penting bagi pengembangan hubungan informal dan organisasi. Misalnya Anda sekarang sedang berada dalam sebuah organisasi, atau Anda sebagai seorang pemimpinnya atau manajernya, dan Anda punya anak buah, punya rekan, punya tim gitu ya. Ketika si anak buah tim ini ingin pendekatan atau ingin sosialnya semakin kuat, emosional semakin kuat dengan Anda, lakukan yang namanya informal communication ya. Terus yang ketiga, interogasi atau pemeriksaan. Ini biasanya dilakukan oleh petugas atau penegak hukum dalam rangka untuk mengontrol atau menuntut, memaksa untuk informasi tersebut ya, informasi tersebut kita bisa dapatkan. Nah, ini kajian klasifikasi tentang komunikasi interpersonal. Nah, yang terakhir adalah wawancara. Ini biasa dilakukan oleh mungkin manajer HRD atau orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang job desk-nya memang untuk mewawancarai karyawan-karyawan baru atau rekan-rekan baru dan sebagainya ya. Ini bentuknya seperti percakapan yang berupa tanya jawab ya, berupa tanya jawab ya. Ini juga bisa dilakukan oleh para presenter atau interviewer dan sebagainya ya. Oke, ini klasifikasinya, teorinya. Sekarang kita akan bahas lebih ke tujuan komunikasi interpersonal. Kang, apa sih tujuannya kita berkomunikasi secara interpersonal ya? Nah, saya mencatat ada beberapa tujuan ya. Nah, yang pertama adalah menemukan diri sendiri. Jadi ketika Anda berkomunikasi interpersonal Anda baik, berarti Anda semakin menemukan diri sendiri ya. Karena apa? Karena apa yang kita bicarakan sama seorang itu kita dapat feedback gitu. Misalnya contoh,
Anda pingin tahu tentang kekuatan Anda, ya. Anda ngobrol sama orang yang Anda cintai. Menurut kamu saya tuh orangnya gimana sih? Ya. Nah, ketika orang lain itu merespon, oh kamu tuh orangnya tuh bagus deh kalau dalam menganalisa sesuatu. Nah, berarti dapat feedback tuh. Nah, ketika feedback itu semakin Anda dapatkan dari orang-orang yang mungkin beragam, bervariasi, akhirnya Anda bisa menemukan diri sendiri, ya.